Kita melanjutkan kembali di dalam pokok bahasan kita mikro dan makro narasi. Dan tiba saatnya kita akan mencoba melihat atau memahami apa pengertian, apa yang dimaksud, apa perbedaan dari mikro dan makro narasi itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, berikut ini adalah bagan bagaimana Alkitab itu terdiri. 75% Alkitab kita terdiri dari sebuah bentuk cerita. Sedangkan 15% terdiri dalam bentuk sastra puisi seperti Amsal, Mazmur, ataupun Kidung Agung. Hanya 15%. Lainnya surat pastoral, apokaliptik, atau kitab Wahyu itu hanya berisi 10%. Ini menandakan bahwa Allah tahu betul bagaimana manusia itu diajar, bagaimana manusia itu dibimbing, bagaimana manusia itu diarahkan, yaitu dengan menggunakan konsep cerita. Konsep cerita yang saya sebut di sini adalah konsep mikro narasi. Masuk kita di dalam sebuah pengertian mikro narasi, yaitu mengacu pada sebuah cerita atau narasi yang memiliki sebuah fokus atau skala terbatas dan terkecil. Jadi dari dalam sebuah bentuk yang lebih kecil. Mikronarasi biasanya berpusat kepada sebuah peristiwa, keadaan, kejadian, ataupun sebuah pengalaman yang sangat spesifik, khusus, atau detail di dalam sebuah kehidupan yang memiliki batas, waktu, dan ruang tertentu. Inilah yang disebut sebagai bentuk pengalaman. Tentu pengalaman hari ini sangat berbeda yang akan kita alami 1 jam yang akan datang. Akan berbeda juga dengan 1 hari yang akan kita lalui. 1 tahun yang akan kita jumpai. Sangat berbeda. Pengalaman Anda mendapatkan sesuatu di menit ini akan berbeda. Dan yang sangat mempengaruhi Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda. Itulah sebuah mikronarasi. Dibentuk dalam sebuah contoh cerita yang sangat momen, tentu kisah itu mengandung sebuah momentum, seperti detik-detik terakhir sebelum atau sesudah kejadian emosi yang kecil. Jadi mikronarasi kita tahu dia berbentuk sebuah pengalaman di dalam sebuah waktu dan ruang tertentu. Tetapi dia mengandung sebuah emosi yang ada. Kisahnya itu sebuah pengalaman yang memiliki emosi. Sebuah kejadian yang dapat kita ilustrasikan, yang mengandung sebuah gregetan. Itulah yang disebut sebagai mikronarasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebuah kejadian yang kita alami bersama dengan anak kita. Sebuah kejadian yang kita alami ketika kita mengendarai sebuah mobil. Sebuah kejadian bersama dengan keluarga kita
ada di sebuah tempat yang nyaman, di mana anak kita bisa bermain, dengan mobil kita bisa bercerita, dan disitulah kita mendapatkan hal-hal, pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran yang membuat diri kita mengacu kepada hal-hal makronya. Nah, pendek kata, mikro adalah kesaksian, pengalaman, cerita yang mengandung emosi, yang mengubah hidup kita, yang tertanam di dalam diri kita. Sedangkan hal-hal yang bersifat makro adalah hal-hal yang memiliki fokus dengan skala yang lebih besar dan lebih luas dan lebih panjang. Karena dia luas, besar, panjang, makanya kita sulit untuk memahaminya. Karena dia ada di nun jauh di sana. Makro narasi seringkali melibatkan pengembangan karakter, tokoh, plot, tema yang sangat kompleks di dalam sebuah peristiwa atau lokasi yang berbeda. Kalau sebuah mikro itu di dalam sebuah keadaan lokasi tertentu, nah, kalau makro banyak keadaan-keadaan. Contoh makronya adalah sebuah novel atau epik atau kejadian dunia atau kejadian yang ada di dalam sebuah lini yang beragam. Tentu yang saya maksud adalah sebuah kehendak Allah yang besar. Kalau kita memahami bagian itu di tengah khotbah kita, maka kita akan bisa melihat sebuah bentuk seperti ini. Khotbah kita, apakah itu bersifat thinking atau bersifat emosi? Kalau jemaat kita jadikan jemaat yang bersifat thinking, maka khotbah-khotbah kita hanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat makro, besar-besar, pemahaman-pemahaman yang besar. Tetapi kalau kita juga melibatkan jemaat, khotbah-khotbah kita hanya menjawab permasalahan-permasalahan, maka khotbah kita bersifat mikro. Kalau jemaat kita ajarkan bersifat thinking, biasanya khotbahnya bersifat eskatologi. Kalau dia bersifat feeling, maka isinya bersifat naratif. Kalau jemaat kita jadikan dia orang yang penonton, watching, maka khotbah-khotbahnya akan bersifat pengajaran. Bukan harapan, tetapi sebuah kepastian-kepastian yang memiliki tanda kutip kandungan yang logis. Tetapi kalau kita menjadikan jemaat kita doing, ikut terlibat, maka jemaat kita juga merasakan apa yang dialami oleh pengkhotbahnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ingin meletakkan khotbah kita di antara dua hal, maka melibatkan mikro dan makro, melibatkan sebuah pengalaman, melibatkan sebuah kejadian, melibatkan sebuah perasaan, melibatkan sebuah emosi di tengah-tengah sebuah rencana Allah yang besar. Mengapa mikro narasi ini sekarang menjadi sangat penting? Generasi yang kita layani, generasi yang sudah berubah.
Kalau mungkin bapak-bapak kita itu lebih menekankan kepada pokok pembahasan ayat demi ayat, menggunakan bahasa asli yang begitu sangat rumit dan dijelaskan begitu sangat detail, dipaparkan di dalam sebuah pemahaman teologis di tengah-tengah khotbah yang ada. Semua tidak salah, tidak salah. Dan itu memang dibutuhkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu sekarang ada juga menjadi daya tarik di tengah-tengah komunitas yang kita sebut ibadah minggu. Tentu kalau itu dibuat kelas-kelas pemahaman, maka akan menjadi menarik karena beda segmen. Tetapi kalau kita menjadikan khotbah-khotbah itu seperti itu, seperti pemahaman yang begitu detail, ayat demi ayat yang dijelaskan sampai berjam-jam, apa makna demi makna yang ada di baliknya? Betul, bagus. Tetapi bagi generasi milenial, pas modern dan generasi universal, khotbah yang semacam ini sudah tidak begitu menjawab kebutuhan yang ada. Tetapi ada perlu kita ingat dan perlu kita yakini dan perlu kita imani bahwa ada hati yang paling dalam untuk mereka belajar lebih lagi. Oleh sebab itu, dorong mereka juga gereja kita memiliki kelas-kelas pemahaman Alkitab. Tetapi dalam konteks secara umum, di dalam konteks yang bersifat global, karena di tengah-tengah ibadah minggu itu ada begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, maka hal inilah kita harus menerapkan apa yang disebut dengan mikro narasi. Karena yang bersifat meta narasi telah kehilangan kredibilitas. Meta narasi adalah hal-hal yang pengalaman rohani dalam artian kejadian-kejadian meta 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 fisika secara baik dalam artian ada di tengah-tengah jemaat kita itu sudah kehilangan kekuatannya. Pengalaman kisah di dalam kisah para rasul, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus secara manusia sudah kehilangan kekuatannya. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengadakan mujizat dan Tuhan tidak mampu mengarahkan ke sana. Meta narasi telah kehilangan kredibilitas. Tetapi Allah menggunakan mikronarasi untuk membangun sebuah kuasa yang spektakuler. Metanarasi tidak lagi cocok dengan kebenaran semua orang. Kebenaran sekarang bersifat umum. Memang kita harus meyakini ada kebenaran khusus di tengah-tengah ajaran iman Kristen yang itu menandakan sebagai bentuk dari ciri dari ajaran Kristenan. Tetapi kita harus juga mengakui ada kebenaran-kebenaran umum di mana kebenaran itu tidak lagi nyata. Dan kebenaran tidak lagi dianggap valid karena itu ada di dalam sebuah ranah pribadi. Tetapi kita harus tahu betul bahwa kebenaran yang bersifat makro tadi itu tetap bersifat kekal.
dan dia tidak berubah. Oleh sebab itulah di dalam khotbah-khotbah kita harus mengerti bahwa unsur emosi itu harus ada. Ini kata kuncinya. Kita telah mendewasakan intelektual kita sampai lagi melupakan unsur emosi yang ada. Khotbah-khotbah kita lebih mengarah kepada hal jauh ke depan sampai nggak bisa darat, jauh ke atas sampai dia tidak bisa dijejakkan kakinya, tidak bisa diterapkan, tidak ada relevansinya di dalam kehidupan kita. Yang ada cuma pengalaman kaku yang tidak bisa mendarat, yang tidak bisa lagi menjawab. Bukan bersifat hanya sekedar praktis, tetapi tidak mengacu kepada hal-hal yang bersifat emosional. Kita harus tahu bahwa metanarasi atau makronarasi adalah cerita besar di dalam iman kekristenan, di dalam konsep eskatologi, itu tetap ada. Tetapi mikronarasi, kejadian-kejadian kecil, pengalaman-pengalaman kecil, kisah-kisah kecil, itu harusnya membawa mata para pengkhotbah dan jemaat melihat akan sebuah makronarasi atau yang dikenal dengan istilah meta narasi. Saya rasa kita harus terbuka dengan hal ini. Menggunakan kesaksian kita, pengalaman kita, apa yang kita alami untuk mengacu kepada hal-hal tersebut. Ada bagian masa lalu, ada masa kini, ada juga masa di sini. Masa lalu adalah menceritakan tentang Alkitab di sini, tetapi dengan khotbah kita tahu jemaat butuh apa pada masa sekarang ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, penting bagi kita untuk melihat bahwa keadaan dunia sudah berubah. Penting kita juga melihat bahwa gaya kita di dalam menyusun khotbah, merangkai khotbah, bukan hanya berbicara mengenai sebuah kekekalan semata, tetapi kita juga harus melihat bahwa Allah menggunakan cerita-cerita yang kita alami, yang kita ada di dalamnya, untuk bisa mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan mereka, memotivasi mereka, sehingga mereka seluruh jemaat mengalami transformasi di dalam kehidupan mereka. Sehingga ada satu perubahan yang ada di dalam diri mereka. Kita bukan hanya mengkhotbahkan tentang masa lalu dan harapan eskatologi semata, tetapi kita juga sedang ada di dalam kehidupan di masa kini, di mana begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak pengalaman yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan untuk mengubah keadaan jemaat, sehingga mereka mengalami transformasi pribadi mereka. Doa saya,
Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, sehingga apa yang sedang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, itu menjadi mikronya Allah. Supaya ketika kita berkhotbah, kita juga bisa merasakan hatinya Allah. Dan menggunakan kejadian-kejadian yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada itu, untuk menolong jemaat, menolong orang lain, membawa kepada meta narasinya Allah, makro narasinya Allah. Itulah pesan yang ingin saya bawa sebagai beban bersama di tengah-tengah pelayanan khotbah kita hari-hari ini. Di dalam pelajaran kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai peran mikronarasi, cerita atau kesaksian, fungsinya seperti apa, sehingga kita semakin hari terbuka untuk mengkhotbahkan, memasukkan unsur mikronarasi itu di tengah-tengah khotbah kita. Doa saya, kita semakin diperdalam, semakin dipertajam, supaya apa yang menjadi kerinduan hati Allah dan ketika kita menyampaikan khotbah itu, Allah dimuliakan dan kita mengalami transformasi secara pribadi, kesadaran di dalam iman, mereka semua mengalami perubahan. Dan diri kita juga hamba Tuhan, juga mengalami eh, pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan, dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, dan kita mengalami ke, eh, karakter kita, tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di dalam sub pokok bahasan kita, mikronarasi dalam cerita dan fungsinya. Tuhan memberkati. Amin.